sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Egidius Pun, S.Phil MSI, salah satu dosen pada program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu pemerintahan, yakni mata kuliah Perbandingan Sistem Pemerintahan. Proses pembelajaran ini dibuat sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Perbandingan sistem pemerintahan adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi ilmu pemerintahan yang diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Sebelum memulai proses pembelajaran, saya akan memberikan penjelasan tentang mata kuliah Perbandingan Sistem Pemerintahan. Mata kuliah ini mempelajari dan membahas ruang lingkup studi perbandingan sistem pemerintahan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan berbagai sistem pemerintahan di dunia, serta menganalisa bentuk-bentuk negara, bentuk-bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang dianut oleh berbagai negara di dunia. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas dinamika sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, mulai dari era Orde Lama sampai era Reformasi. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Memahami dasar-dasar keilmuan tentang perbandingan sistem pemerintahan. 2. Menguasai konsep dasar bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, memahami hubungan antara pemerintahan dengan ilmu sosial lainnya secara integral. Dan yang keempat, melakukan pemetaan perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di berbagai negara, baik di Eropa, Asia, Afrika, Australia, maupun Amerika. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, memahami dasar-dasar keilmuan tentang ruang lingkup perbandingan sistem pemerintahan, memahami tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan negara-negara di dunia. Dan yang ketiga, memahami sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Adapun yang menjadi bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah: pertama, ruang lingkup perbandingan sistem pemerintahan; yang kedua, metodologi perbandingan sistem pemerintahan; yang ketiga, bentuk-bentuk pemerintahan dan bentuk-bentuk negara; yang keempat, jenis-jenis sistem pemerintahan di dunia; yang kelima, perbandingan sistem pemerintahan negara di Eropa, Asia, Afrika, Amerika, dan Australia; dan yang keenam, sistem pemerintahan Indonesia. Nah, proses penyampaian dan pendalaman bahan kajian ini akan berlangsung selama 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Pada pertemuan pertama dijelaskan tentang kontrak kuliah dan RPS. Pertemuan kedua membahas tentang ruang lingkup perbandingan sistem pemerintahan. Pertemuan ketiga membahas tentang metodologi perbandingan pemerintahan. Dan pertemuan keempat membahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Pertemuan kelima dan keenam membahas tentang bentuk-bentuk negara. Pada pertemuan ketujuh akan dibahas jenis-jenis pemerintahan, secara khusus tentang sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester sebagai suatu bentuk evaluasi atas pemahaman dan penguasaan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Pada pertemuan 9 membahas tentang sistem pemerintahan, secara khusus tentang sistem pemerintahan campuran dan komunis. Pada pertemuan ke-10 membahas tentang perbandingan sistem pemerintahan beberapa negara di Eropa. Pertemuan ke-11 membahas tentang perbandingan sistem pemerintahan beberapa negara di Asia. Pertemuan ke-12 membahas tentang perbandingan sistem pemerintahan beberapa negara di Afrika. Pertemuan ke-13 membahas tentang sistem pemerintahan beberapa negara di Amerika. Pertemuan ke-14 membahas tentang sistem pemerintahan negara Australia. Pada pertemuan ke-15 membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Dan pada pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun bentuk atau metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yakni ceramah melalui pemaparan slide oleh dosen dan penjelasan, kemudian presentasi mahasiswa, diskusi melalui sesi tanya jawab antara mahasiswa dan dosen. Karena itu, untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terkait materi yang diberikan, maka mahasiswa juga akan diarahkan untuk belajar mandiri dan membuat tugas terstruktur baik secara individu maupun kelompok.
Sedangkan bentuk penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku di Universitas Timor yang meliputi tugas 15%, kuis 10%, partisipasi dan kepribadian 15%, UTS 30%, UAS 30%, totalnya 100%. Untuk tugas meliputi tugas individu dan kelompok. Tugas tersebut antara lain mereview jurnal dan membuat makalah, dan kemudian penilaian dilakukan dengan melihat kemampuan mahasiswa dalam cooperative learning, discovery, dan problem based learning. Berikut saya akan tampilkan proses pembelajaran salah satu materi dalam mata kuliah perbandingan sistem pemerintahan. Mari kita saksikan. Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah perbandingan sistem pemerintahan. Ya, apa kabar? Kita semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan penyajian dan pembahasan materi kita, seperti biasa kita berdoa. Saya minta kesediaan teman Mocha untuk mengantar kita dalam doa. Bapak dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa ya Tuhan, pujian syukur kami sepanjang kebenarannya, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah melindungi kami dari tempat tinggal kami masing-masing hingga boleh berkumpul di ruangan perkuliahan ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi mulai dan perkuliahan kami, untuk lindungilah dan sertailah kami, agar apapun yang kami beroleh dalam perkuliahan hari ini bisa bermanfaat untuk kami sekarang dan masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan, hanya Tuhan dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mulai perkuliahan kita. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-6, dan kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang perbandingan sistem pemerintahan. Secara khusus hari ini kita akan bicara tentang bentuk-bentuk negara. Oke, sebelum lanjut, saya ingin bertanya terkait pembahasan kita minggu lalu. Pembahasan kita tentang bentuk-bentuk negara ini sebetulnya tidak terlepas dari pembahasan atau tema besar kita tentang perbandingan sistem pemerintahan, yang di dalamnya itu kita bicara tentang ada bentuk pemerintahan, ada bentuk negara, dan juga ada sistem pemerintahan. Oke. Kita sudah bicara tentang bentuk pemerintahan. Ada yang masih ingat apa itu bentuk pemerintahan? saya Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bentuk pemerintahan adalah klasifikasi atau pengelompokan negara yang dilihat dari siapa yang menjadi kepala negara. Dalam bentuk pemerintahan modern dikenal dua bentuk pemerintahan, yaitu monarki dan republik. Oke, baik, betul sekali. Jadi dalam sejarah pemerintahan ada dikenal itu kurang lebih dua bentuk pemerintahan. Ya, ada yang disebut bentuk pemerintahan tradisional, ada juga disebut bentuk pemerintahan modern. Modern ya. Ya, jadi bentuk pemerintahan tradisional itu dikenal dengan istilah tripartit. Kalau bentuk pemerintahan modern dikenal dengan istilah bipartit. Kenapa bipartit? Karena hanya ada dua, yaitu monarki dan republik. Oke, ada yang tahu apa itu monarki dan apa itu republik? Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, monarki adalah sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya militer. Oke, baik. Jadi monarki itu berarti kepala negaranya adalah raja atau ratu karena dia berbentuk kerajaan. Kalau republik itu oleh seorang presiden. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk negara. Ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan negara? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Langsung saja, negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan yang sama
yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Terima kasih. Oke, betul sekali. Baik, coba kita lihat. Nah, ini. Kalau Anda lihat di slide, di PowerPoint ini, negara itu adalah sebuah entitas politik yang memiliki wilayah yang jelas, penduduk yang tetap, pemerintahan yang berdaulat, dan diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota unsur. Nah, ini juga sekaligus menjadi unsur-unsur pembentuk dari sebuah negara. Ada yang tahu unsur-unsur pembentuk suatu negara itu apa saja? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang kesempatan diberikan kepada saya. Negara memiliki beberapa unsur antara lain wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan, dan regulasi internasional. Oke, betul sekali. Jadi unsur-unsur pembentuk negara itu ada beberapa. Yang pertama itu wilayah. Negara harus punya wilayah. Ya. Ada batas-batas wilayah yang jelas. Yang kedua, negara juga harus punya penduduk. Ya. Tidak ada negara yang tidak punya penduduk. Katakan kami ini negara, penduduknya mana? Tidak ada. Pokoknya kami ini negara. Nah, itu juga tidak benar. Nah, yang berikut harus ada pemerintahan. Ya. Satu negara itu disebut negara kalau ada pemerintahan. Pemerintahan itu ada untuk apa? Untuk mengatur masyarakat tadi, mengatur penduduk. Maka fungsi utama pemerintah itu dibentuk untuk apa? Melayani masyarakat. Nah, maka fungsi pemerintah yang pertama itu adalah mengatur. Pemerintah harus mengatur masyarakat, mengatur dengan membuat apa? Membuat peraturan atau regulasi. Yang kedua, pemerintah harus mensejahterakan masyarakat, ya, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, bentuk konkret dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat itu adalah, ya, memberikan banyak program, ya, kegiatan kepada pemerintah, kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa berdaya dan lebih sejahtera. Dari negara kita masuk ke bentuk negara. Nah, di slide sebutkan bentuk negara itu adalah pengelompokan negara berdasarkan kedaulatan sebagai atribut yang esensial. Artinya apa? Kalau negara itu harus punya pemerintahan yang berdaulat, maka kalau kita bicara tentang bentuk negara, kita melihat negara, pengelompokan negara itu berdasarkan kedaulatan. Karena ternyata dalam prakteknya ada negara yang memiliki kedaulatan penuh, tetapi ada juga negara-negara yang memiliki kedaulatan yang dibagi. Nah, dibagi. Sehingga pengelompokan bentuk negara itu nanti berdasarkan kedaulatan negara itu sendiri. Nah, dari aspek kedaulatan negara, kita melihat bentuk-bentuk negara. Ada berapa bentuk negara? Siapa? Oke, silakan. Ada berapa bentuk? Ada 3 bentuk negara, yaitu yang pertama negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi. Oke, jadi ada 3 bentuk negara. Negara kesatuan, negara federasi atau serikat, dan negara konfederasi. Ya. Jadi ini dibagi atau dikelompokkan berdasarkan apa tadi? Kedaulatan sebuah negara. Nah, oke. Ada yang tahu bentuk negara kesatuan itu seperti apa? Nah, oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Oke, bentuk negara kesatuan. Nah, ini negara kesatuan itu adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi. Ingat, kalau tadi pengklasifikasian bentuk negara itu berdasarkan kedaulatan, maka bentuk negara kesatuan itu adalah bentuk negara yang kedaulatannya tidak terbagi. Nah, konsekuensinya apa? Kewenangan tertinggi untuk menyelenggarakan negara, menyelenggarakan pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu menjadi aktor utama dalam seluruh proses penyelenggaraan negara. Yang berikut, ada bentuk negara federasi. Ya, negara serikat. Oke, ada yang tahu negara serikat itu apa? Nah, oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Negara serikat
Secara singkat, negara serikat dipahami sebagai negara di dalam negara. Di dalam negara serikat, negara tersebut merupakan gabungan-gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Nah ini. Jadi kalau kita bicara tentang negara serikat, sederhananya itu dipahami begini. Negara serikat itu adalah ada negara di dalam negara. Jadi dalam satu negara yang besar itu ada negara. Nah, negara-negara itu disebut negara federasi. Negara bagian. Dari aspek kedaulatan, negara bagian itu juga mempunyai kedaulatan. Negara federal atau negara induk juga mempunyai kedaulatan. Maka kalau tadi negara kesatuan itu kedaulatannya penuh, kedaulatannya utuh, negara federal atau negara federasi atau negara serikat itu kedaulatannya bagaimana? Kedaulatannya dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah di negara bagian. Nah, yang terakhir itu bentuk negara apa? Konfederasi. Oke, ada yang tahu bentuk negara konfederasi itu apa? Oke, silakan. Negara konfederasi dikenal juga dengan sebutan persekutuan atau liga, yang merupakan persatuan kelompok atau negara berdaulat yang bersatu untuk tujuan aksi bersama. Oke, baik. Jadi negara konfederasi itu bukan negara dalam negara, tapi dia menjadi satu negara yang utuh, punya kedaulatan penuh. Tetapi mereka itu bergabung membentuk satu persekutuan. Ya, negara konfederasi kedaulatannya penuh juga, tetapi mereka bersatu, membuat satu persekutuan, satu liga untuk satu tujuan tertentu. Contoh negara konfederasi, misalnya kalau di Asia Tenggara itu ada apa? Ada ASEAN, itu perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kalau di Eropa ada apa misalnya? Uni Eropa. Ya, jadi negara-negara di Eropa, misalnya Jerman, Belanda, mereka berkumpul bersama membentuk satu Uni Eropa, tetapi tidak menghilangkan kedaulatan negara masing-masing. Mereka tetap menjadi negara yang berdaulat secara penuh, baik ke dalam maupun ke luar. Baik, selanjutnya kita membahas secara konkret hari ini tentang negara kesatuan. Nah ini, silakan kalau dilihat itu, negara kesatuan itu adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada pemerintah pusat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pemerintah pusat itu menjadi pemain kunci, pemain utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dia memegang kendali atas semua urusan pemerintahan. Nah, tentu ada alasan yang dipakai untuk mengafirmasi kenapa pemerintah itu mengambil alih atau memegang kendali atas seluruh urusan pemerintahan. Alasan utamanya itu adalah kesatuan dan integritas, ya. Supaya jangan sampai ada disintegrasi, ada perpecahan di mana-mana, maka pemerintah pusat memegang kendali atas seluruh urusan pemerintah. Nah, dalam prakteknya ada dua pendekatan yang digunakan. Pilihan yang pertama itu pemerintah menggunakan sendiri, ya. Jadi kedaulatan, kewenangan, kekuasaan yang ada pada pemerintah pusat itu, yang pertama pemerintah pusat dalam prakteknya bisa menggunakan sendiri. Itu yang disebut apa? Sentralisasi. Oke, ada. Sudah pernah kan kita belajar tentang sentralisasi? Ada yang tahu, masih ingat sentralisasi itu apa? Oke, silakan. Baik, terima kasih yang diberikan kepada saya. Sentralisasi adalah pemusatan kewenangan di mana terjadinya penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Ya, oke. Jadi memahami sentralisasi juga sederhana. Sentralisasi itu dari kata dasar sentral. Sentral berarti apa? Pusat. Sentralisasi berarti segala sesuatu dibuat terpusat, dipusatkan pada satu orang atau satu kelompok tertentu. Ya, dalam pemerintahan, sentralisasi itu merujuk pada pemerintah pusat. Selain menggunakan sendiri, pemerintah pusat juga bisa membagikan kewenangan tersebut. Nah, ini yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Oke, ada yang masih ingat apa itu desentralisasi? Oke, silakan.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Desentralisasi adalah pelimpahan sebagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oke, baik. Jadi kalau tadi sentralisasi itu semua terpusat pada pemerintah pusat, desentralisasi itu sudah dibagi. Jadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu dibagikan kepada siapa? Pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah mendapatkan kewenangan. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri negara kesatuan. Silakan dilihat di slide. Kurang lebih ada 5 ciri. Ada 5 ciri. Yang pertama, negara kesatuan itu memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan. Ya, jadi hanya ada satu pemerintahan pusat. Dan dia memegang seluruh kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, negara kesatuan memiliki satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara. Konstitusi itu berarti apa? Aturan. Itu menjadi undang-undang dasar tertulis, ya, itu yang disebut konstitusi. Yang berikut, negara kesatuan itu memiliki seorang kepala negara atau kepala pemerintah untuk seluruh rakyat. Ya. Dan yang berikut, negara kesatuan mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi semua itu sebetulnya pemerintah pusat yang urus. Tetapi dalam rangka untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintah itu bisa lebih stabil, bisa lebih efektif, lebih efisien, maka pemerintah pusat kemudian membagikan kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Yang berikut, negara kesatuan hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, kenapa hanya satu? Karena semua memang dikomandoi oleh siapa? Pemerintah pusat. Kita lihat implikasi negara kesatuan. Implikasi dari negara kesatuan itu ada 3. Saya mencatat ada 3. Yang pertama, negara kesatuan itu hanya memiliki satu lembaga legislatif yang berkedudukan di pusat. Nah, lembaga legislatif kita itu siapa? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, yang ada di pusat. Itu adalah wakil-wakil rakyat kita. Nah, mereka itulah yang membuat undang-undang. Nah, yang kedua, penyelenggara negara dapat melakukan review terhadap peraturan daerah dan dapat membatalkannya jika bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Jadi peraturan daerah itu dibatalkan karena tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, Anda mungkin pernah dengar kita belajar tentang hierarki hukum. Pernah dengar? Pernah dengar atau tidak? Nah, oke. Kalau kita bicara tentang hierarki hukum, itu sebetulnya kita bicara tentang apa? Nah, yang bilang dengar. Kalau bicara tentang hierarki hukum, kita bicara tentang apa? Aturan hukum atau susunan hukum? Oke, coba, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bicara tentang hierarki hukum, berarti bahwa hukum itu memiliki tata urutan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan hukum atau peraturan yang di bawah atau yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau yang lebih tinggi. Oke, betul sekali. Kalau kita bicara tentang hierarki, itu kita bicara tentang susunan. Hierarki itu adalah susunan, ya, tata urutan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, tata urutan hukum kita yang paling tinggi itu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau bikin peraturan di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yang berikut kita datang pada kelebihan bentuk negara kesatuan. Ya. Setiap sistem pasti punya kelebihan, sekaligus punya kekurangan. Kita lihat kelebihan bentuk negara kesatuan. Ada beberapa. Yang pertama, bisa meningkatkan persatuan antar warga. Kenapa ya? Karena kesamaan aturan. Nah, yang berikut, sistem negara kesatuan ini sangat bagus diterapkan di negara yang luas wilayah tidak terlalu besar. Jadi idealnya memang harus diterapkan di negara-negara yang luas wilayahnya tidak terlalu besar. Ya, kalau terlalu besar itu kerjanya lebih berat lagi. Nah, itu lebih cocok ke federasi. Nah, ya. Nah, yang berikut, sistem negara kesatuan memungkinkan untuk lebih cepat mengambil keputusan. Kenapa?
Karena ada satu garis lurus, garis komando dari pusat ke daerah. Dan yang terakhir, pemerintah itu bertanggung jawab atas seluruh pembangunan, sehingga hasilnya itu lebih merata dan seragam. Itu kurang lebih beberapa kelebihan dari bentuk negara kesatuan. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya tentang kelebihan dari bentuk negara kesatuan? Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang kesempatan yang saya peroleh. Di sini ada kelebihan bentuk negara kesatuan. Di poin kelima kita tahu bahwa Indonesia itu menganut bentuk negaranya itu kesatuan. Nah, itu pemerintah bertanggung jawab atas seluruh pembangunan sehingga hasilnya lebih merata dan sama. Nah, tetapi ketika kita hari ini itu pembangunan di daerah itu tidak merata. Oke, bagus sekali, pertanyaan yang baik. Memang kalau kita bicara tentang yang ideal, ya harusnya itu, karena sistem pemerintah bentuk negara kesatuan itu tidak hanya di Indonesia. Kebetulan Indonesia itu memang menganut negara kesatuan, tetapi itu berlaku di banyak negara di dunia. Dan memang kalau bicara tentang yang ideal, harusnya itu semua pemerintah pusat yang bertanggung jawab. Nah, kita karena di Indonesia itu, kalau belajar dari Indonesia, kita karena pernah menggunakan pilihan pendekatan sentralisasi, maka segalanya terpusat, termasuk pembangunan pun terpusat. Ya, karena pembangunan terpusat, maka tentu saja yang jauh dari pusat sedikit saja merasakan manfaat dari pembangunan, bahkan tidak tersentuh oleh pembangunan, tidak merasakan manfaat dari pembangunan. Ya. Tetapi kemudian ketika kita merubah pendekatan itu dari sentralisasi ke desentralisasi, maka pelan-pelan lihat sekarang, ya misalnya di Papua sudah banyak pembangunan, banyak perkembangan. Di NTT saja, kita daerah yang kering, tetapi kita sudah punya berapa bendungan? Berapa? Ada di Atambu ada bendungan apa? Tiglor. Di Kupang ada bendungan apa? Ragnamo. Di Soe, TTS ada bendungan apa? TMF. Jadi kita sudah punya 3 bendungan besar ini. Kalau ini semua bisa dimanfaatkan dengan baik, wah ini ke depan kita yang berbasiskan pertanian, masyarakat kita berbasiskan pertanian ini pasti akan lebih baik cara hidupnya. Oke, ada lagi? Sudah capek semua? Sudah. Baik, kalau sudah berarti perkuliahan kita untuk sore ini terkait materi bentuk-bentuk negara, secara khusus kita melihat negara kesatuan itu sudah selesai. Ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya nanti saya share melalui Shaker Cloud. Silahkan dicek di akun Shaker Cloud masing-masing, dikerjakan, nanti dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Oh ya, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, mengisi presensi. Baik, sebelum kita menutup perkuliahan kita ini, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah melindungi kita, menjaga kita sehingga proses perkuliahan kita ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk kehadiran kita semua, saya ucapkan banyak terima kasih kalau perhatian dan partisipasinya. Silakan yang bertugas untuk pimpin doa. Bapak dosen dan teman-teman semua, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal perkuliahan, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun sertai kami, agar kami semua bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Semua doa dan harapan ini kami silakan katakan kasih-Mu lewat pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Oke, selamat sore. Selamat sore.